ada beberapa teman-teman yang mengirim pesan ke saya bertanya bahwa apakah soal TWK tahun ini full hafalan atau full penalaran? Nah, teman-teman, jawabannya adalah gini. Sejak 3 tahun berturut-turut, BKN membuat soal untuk TWK itu tidak ada sangat kurang hafalan, teman-teman. Jadi, perbanyak di penalaran. Saya ulangi, teman-teman, mulai 3 tahun kemarin, BKN membuat soal TWK full penalaran. Adapun kalau ada hafalan, palingan cuma 1-2 nomor saja. Nah, teman-teman, yang mau lihat soal TWK asli, ya, TKP dan TIU, ya, teman-teman, berlangganan dengan Sobat CPNS. Ya, kami sudah menyediakan 10 paket tryout yang bisa kalian jadikan bahan uji, ya, atau latihan sebelum ujian nanti, teman-teman. Nah, di sini ada 10 paket tryout plus pembahasan dan skor nilainya berapa. Nah, teman-teman, kalian bisa dapatkan itu dengan harga 7.500 per paket. Jadi semuanya hanya Rp75.000 dan itu bisa diulang-ulang. Artinya kalau teman-teman sudah selesai 10 paket, Anda bisa ulangi kembali dari paket pertama gitu, teman-teman, ya. Dan ini bisa digunakan selama 1 tahun. Sangat murah sekali, hanya Rp75.000 saja. Nah, teman-teman yang mau berlangganan silakan klik link di bawah, ya. Oke, Anda isi itu nama, nomor WA, terus buat email dan buat password, teman-teman. Nah, ketika Anda sudah membuat akun dan membayar uang biaya registrasi, Anda akan mendapatkan akun dan bisa login dan ikut tryout kedinasan. Oke, teman-teman sekalian, sudah ribuan orang yang akses ini. Yang belum, silakan teman-teman berlangganan. Nah, yang sudah, ya, klik tryout dan Anda akan diarahkan ke sini. Nah, ada 10 paket tryout. Anda klik mulai tes, teman-teman. Nah, jumlah soalnya 110 soal. Dan sudah sama dengan jumlah soal yang ada di ujian asli dan waktunya yang sama pula, teman-teman. Jadi soal TWK itu sebanyak 30 nomor, TIU sebanyak 35, dan TKP 45 nomor, teman-teman. Jangan ketinggalan, sudah ribuan orang membeli paket ini. Oke? Kalian ikut mulai tes, maka akan muncul soal. Oke, seperti ini. Dan Anda bisa pilih-pilih mau soal berapa yang Anda mau kerja, ya. Nah, kemudian jika Anda selesai, Anda klik kirim jawaban, teman-teman, ya. Nah, ya, muncullah skornya TWK, TIU, dan TKP berapa. Nah, dari sini, teman-teman, kalian bisa ukur kemampuan diri sampai di mana sebagai bahan latihan sebelum ujian nanti, teman-teman. Nah, yang belum berlangganan silahkan klik, saya ulangi, ya, klik link di bawah, Anda akses itu dan belajar, teman-teman. Jangan sampai Anda ketinggalan dengan orang-orang yang sudah daftar. Nah, teman-teman, oke, yang mau berlangganan, saya ulangi, klik link di bawah. Oke, teman-teman sekalian, kita mulai pembahasan soal TWK tentang integritas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman, adik-adikku para pejuang kedinasan 2022. Kembali lagi bersama saya, Kak Alman, di channel Sang Tutor. Kita bahas kembali soal-soal SKD kedinasan. Nah, teman-teman, pada pembahasan kali ini saya akan, ya, memberikan gambaran soal TWK yang full penalaran, ya. Oke, saya ulangi, full penalaran dan merupakan soal asli tahun lalu, ya, CPNS. Nah, teman-teman, jadi saya ulangi, yang mau lihat selengkapnya tentang soal-soal asli CPNS TWK, berlangganan dengan Sobat CPNS. Anda bisa dapatkan semuanya dari TIU, TKP, dan TWK. Oke, teman-teman, sudah ada pembahasan dan skor nilainya. Oke, hanya Rp7.500 saja, teman-teman. Anda bisa mendapatkan 10 paket dan bisa diulang-ulang, teman-teman. Oke, nah, soal yang saya bahas tentang TWK adalah tentang integritas. 5 soal tentang integritas, ya. Anda pelajari ini, ya, bagaimana cara menjawab soal, ya, penalaran tentang TWK. Nah, ya, bagi yang baru mampir di channel ini pembahasan yang kesekian kalinya tentang TWK. Anda bisa dapatkan selengkapnya di sini, ya. Klik ini, teman-teman, itu sudah dari pembahasan pertama, itu sudah lengkap tentang TWK. Nah, oke, perhatikan cuplikan soalnya, ada 5 nomor tentang TWK seperti yang lewat berikut ini.
Nah, baik. Perhatikan soal nomor 1 tentang integritas. Jadi, tadi 5 nomor yang lewat barusan itulah soal asli CPNS tahun lalu. Kita lihat. Nah, saya ulangi, ini merupakan soal asli yang betul-betul TWK penalaran, bukan hafalan. Kita lihat. Pemerintah memberikan bantuan sosial untuk masyarakat terdampak pandemi COVID-19. Namun, pada pelaksanaannya, keluarga saudara yang tidak masuk dalam kriteria penerima bantuan malah mendapatkannya. Hal itu terjadi karena pihak penyalur di tingkat desa mendistribusikannya secara merata. Tindakan yang harus dihindari dalam menyikapi hal itu adalah apa? Nah, teman-teman, jadi kenapa dibilang ini sebagai soal integritas? Karena ini adalah berhubungan dengan kejujuran, teman-teman. Kejujuran, bagian dari sikap integritas. Nah, saya ulangi, tindakan yang harus dihindari dalam menyikapi hal itu adalah apa? A. Menerima bantuan sebagai sikap menghormati keputusan pemerintah desa. B. Mengembalikan bantuan karena tidak merasa berhak. Memberikan bantuan tersebut langsung kepada yang lebih membutuhkan. D. Mengkoordinasikan kepada pihak desa untuk didistribusikan kembali kepada yang lebih membutuhkan. Atau E. Melaporkan penyaluran tidak tepat sasaran tersebut kepada pihak yang berwenang. Nah, teman-teman, pahami narasinya. Apa cerita dari kalimat di atas? Pelan-pelan baca, teman-teman, ya. Dan sampai Anda salah, Anda tertipu, ya. Ternyata, teman-teman, saya garis bawahi, ya. Tindakan yang harus dihindari, dalam menyikapi itu. Nah, artinya kita harus menghindari. Yang mana yang dihindari? Menerima bantuan sebagai sikap menghormati keputusan pemerintah desa, ya, teman-teman. Ini yang dihindari, ya, betul, teman-teman, ya, dihindari. Jadi kalau seandainya Anda diberikan bantuan dan dan itu bukan hak Anda harus hindari itu. Nah, jadi menerima bantuan sebagai sikap menghormati keputusan pemerintah desa. Coba B, teman-teman. Mengembalikan bantuan karena tidak merasa berhak, ya, itu teman-teman, bukan dihindari, harusnya dilaksanakan, gitu ya. Salah. Memberikan bantuan tersebut langsung kepada yang lebih membutuhkan, ya, itu, teman-teman, tidak dihindari, itu harus dilaksanakan, ya. Mengkoordinasikan kepada pihak desa untuk didistribusikan kembali kepada yang lebih membutuhkan. Ini adalah juga bukan dihindari, tapi dilaksanakan. Melaporkan penyaluran tidak tepat sasaran. Nah, ini juga, teman-teman, harus dikerjakan, bukan untuk dihindari. Jadi, untuk nomor 1, jawaban adalah tepat sekali. Tindakan yang harus dihindari dalam menyikapi hal itu adalah menerima bantuan sebagai sikap menghormati keputusan pemerintah desa. Nah, baik, teman-teman sekalian, kita lihat soal berikutnya, nomor 2. Nah, baik, soal nomor 2. Mendengarkan musik adalah bagian dari HAM. Hak asasi manusia. Seorang anak muda memutar musik kesukaannya secara keras hingga mengganggu tetangganya yang sedang istirahat. Pemuda tersebut telah mendapat teguran, tetapi menolak dengan alasan HAM. Tindakan pemuda ini bertentangan dengan pelestarian nilai Pancasila karena apa? A. Pemenuhan HAM tidak boleh mengganggu HAM orang lain. Atau B. Mengganggu selera musik orang lain yang berbeda. C. Hak asasi merupakan kebebasan individu yang mutlak. Atau D. Memilih musik merupakan bagian dari hak setiap orang. Atau E. Tidak sesuai dengan selera musik orang lain. Nah, teman-teman, kita ulangi apa pertanyaannya. Bahwa tindakan pemuda ini bertentangan dengan pelestarian nilai Pancasila. Karena apa? Nah, teman-teman, jadi narasi soalnya adalah bahwa si orang ini, anak ini, ya, memutar musik keras-keras dan ditegur, tapi dia mengatakan bahwa ini adalah bagian dari HAM, katanya. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh pemuda ini itu bertentangan dengan Pancasila. Apa itu? Bahwa saya adalah ini. Iya, betul, HAM, teman-teman. Tapi ingat, pemenuhan HAM tidak boleh mengganggu atau bertentangan dengan hak HAM orang lain. Dan teman-teman sekalian, untuk soal nomor 2 jelas sekali, ya,
tindakan pemuda ini bertentangan dengan pelestarian nilai Pancasila. Karena apa? Pemenuhan HAM tidak boleh mengganggu HAM orang lain. Nah, teman-teman, saya pikir soal TWK teman-teman yang soal menalar lebih mudah daripada soal hafalan, teman-teman. Kenapa? Karena kalau Anda tidak menghafal, maka lepas semua. Anda salah menjawab. Jadi ini yang penting, teman-teman bisa berpikir logis dan insya Allah bisa menjawab soal yang benar. Oke, nomor 2 jawabannya adalah alfa. Kita lihat teman-teman sekalian soal nomor 3 yang berikut ini. Baik, soal nomor 3 masih tentang integritas. Penggunaan berita bohong di masa kampanye pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2019. Nah, ini berhubungan dengan pemilu ya. Telah membelah kesatuan bangsa yang memiliki keragaman latar belakang. Nah, teman-teman, memang ya waktu itu ya terbagi dua ya. Ada pemilih A, ada pemilih B ya. Sebagai seorang warga negara Indonesia yang memiliki literasi teknologi dan informasi yang tinggi, upaya yang tepat untuk menghentikan berita bohong adalah apa? Oke, bagian dari kejujuran, teman-teman. Jadi Anda sebagai anak muda ya, apa yang Anda lakukan untuk menghentikan berita bohong yang beredar di media sosial? A. Membuat konten informasi tandingan. Atau B. Membiarkan berita bohong tersimpan dalam telepon pintar. Atau C. Mempermalukan penyebaran berita bohong di depan masyarakat. Atau D. Menghentikan penyebaran berita bohong mulai dari diri sendiri. Atau E. Mengkritisi pemerintah agar memperketat penggunaan media sosial. Nah, teman-teman, ya, kalian pasti sudah paham ya, yang mana jawaban tepat. Oke, nah, apa yang kita lakukan ya sebagai sebagai masyarakat atau mungkin warga negara agar berita bohong itu berhenti sampai di kita, teman-teman. Oke, jelas sekali ya, jelas sekali jawabannya adalah di sini. Oke, menghentikan berita bohong mulai dari diri sendiri. Artinya gini, kalau seandainya Anda melihat berita bohong di beranda Facebook ataupun di lain-lain, ya cukup di tangan Anda saja. Jangan Anda share kemana-mana. Itu bagian dari upaya kita untuk menghentikan berita bohong yang beredar di media sosial. Cukup sampai pada diri Anda saja. Itu bagian dari jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 3. Jadi kalau untuk A, membuat konten informasi tandingan, saya pikir bukan, teman-teman ya. Membiarkan berita bohong tersimpan dalam telepon pintar. Oke, ini sih bagus, cuman tidak ada manfaatnya. Oke, C. Mempermalukan penyebaran. Nah, ini teman-teman bukan jawaban tepat ya, C. Dan E. Mengkritisi pemerintah. Oke, jadi teman-teman sekalian, soal TWK itu mirip-mirip dengan TKP sebenarnya ya. Makanya dibilang TWK rasa TKP. Oke, jadi ada jawaban yang betul mirip-mirip. Itulah soal nomor 3, jawabannya adalah delta. Kita lihat teman-teman sekalian soal berikut, nomor 4. Baik, soal nomor 4. Seorang kepala daerah yang juga anggota politik melakukan perjanjian dengan partai pendukungnya sebagai wujud loyalitasnya dengan membuat kebijakan yang berpihak dengan partai politiknya. Padahal beliau sudah disumpah dan dilantik jabatan. Menurut Anda, perilaku yang bertentangan dengan integritas adalah apa? Oke, berarti inilah bagian dari kejujuran, ya, keadilan, dan lain-lain. Oke, A. Bersikap loyal pada partai pendukung. B. Menaati sumpah dan janji sebagai pemimpin. C. Berjanji menaati peraturan undang-undang yang berlaku. Atau D. Membuat kesepakatan untuk membuat kebijakan yang berpihak kepada partainya. Atau E. Berkomitmen untuk bersikap adil tanpa diskriminasi. Oke, ingat. Nah, pertanyaannya adalah, teman-teman, ya, perilaku yang bertentangan, ya, perilaku yang bertentangan dengan integritas. Jadi kalau kita lihat jawabannya adalah error, salah ya, berkomitmen untuk adil ya. Saya pikir ini bukan yang bertentangan, teman-teman ya, salah. Nah, ya, berjanji menaati peraturan undang-undang berlaku ya, saya pikir bukan ya. Ini tidak bertentangan, teman-teman ya. Oke, ini harus dikerjakan ya, membuat kebijakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Nah, atau ini, menaati sumpah dan janji sebagai pemimpin. Nah, salah juga, teman-teman. Bukan bertentangan, bukan, teman-teman. Antara A atau D, bersikap loyal pada partai pendukungnya, atau D, membuat kesepakatan untuk membuat kebijakan yang berpihak kepada partainya. Inilah, teman-teman, kalau untuk pandangan saya, jawaban yang paling tepat adalah ini ya. Jadi, menurut
Anda perilaku yang bertentangan dengan integritas. Ini masalah apa, teman-teman? Masalah masalah adalah kepala daerah yang anggota politik juga ya membuat perjanjian dengan partai pendukungnya sebagai wujud kesetiaannya atau loyalitas ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, yang bertentangan adalah membuat kesepakatan untuk membuat kebijakan yang berpihak kepada partainya. Nah, teman-teman, untuk A, jawaban salah. Mungkin teman-teman yang punya jawaban berbeda, silahkan tuliskan di kolom komentar. Baik, kita lihat teman-teman soal terakhir, nomor 5, yang berikut ini. Baik, soal nomor 5. Pemerintah mewajibkan pengajaran muatan lokal di sekolah. Seorang guru kemudian menyambutnya dengan berinovasi terkait dengan strategi pengajaran bahasa daerah bagi murid dari keluarga pendatang agar mereka bisa memahami materi dengan lebih baik. Apakah bukti adanya hubungan integritas dengan Bhinneka Tunggal Ika pada ilustrasi tersebut? Nah ya, pahami cerita dalam soal. Oke, ulang ya. Pemerintah mewajibkan pengajaran muatan lokal di sekolah. Seorang guru kemudian menyambutnya dengan berinovasi terkait dengan strategi pengajaran bahasa daerah bagi murid dari keluarga pendatang agar mereka bisa memahami materi yang baik. Nah, apakah buktinya hubungan integritas dengan Bhinneka Tunggal Ika? Nah, teman-teman, objeknya dalam soal ini adalah tentang guru ya, seorang guru yang berinovasi ya. Oke, tentang materi muatan lokal, teman-teman. Nah, oke, A. Pemerintah mewujudkan janjinya untuk memajukan kebudayaan nasional. Saya pikir objeknya adalah pada guru, teman-teman, ya. Guru, bukan pemerintah. Oke, salah ya. Mayoritas murid yang merupakan orang asli mendapatkan perhatian sekedarnya. Nah, ya, saya pikir bukan. Inovasi dilakukan guru untuk kepentingan siswanya. Saya pikir ya mungkin. Guru menunjukkan kepeduliannya kepada murid yang bahasa berbeda. Oke. Sekolah menjadi pusat pengembangan budaya lokal. Saya pikir bukan, teman-teman. Jawaban adalah antara C atau D. Yang mana kira-kira menurut kalian? Oke. Jadi, apakah bukti adanya hubungan integritas dengan Bhinneka Tunggal Ika? Nah, jadi teman-teman sekalian, antara C dan D itu hampir mirip-mirip ya. Kalau untuk saya ya, untuk saya teman-teman, ini topiknya adalah gini ya. Ada seorang murid ya dari keluarga pendatang. Oke, agar mereka bisa memahami materi yang baik. Jadi jawaban yang paling tepat adalah guru itu peduli ya, peduli dengan murid yang baru datang tadi. Jadi guru menunjukkan kepeduliannya kepada murid yang bahasa yang berbeda. Nah, teman-teman, itulah soal TWK tentang integritas ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman yang sedang belajar ya. Tetap semangat. Yang mau berlangganan teman-teman dengan Sobat CPNS, Anda bisa klik link di bawah ya, dapatkan lengkap semua soal asli tahun kemarin ya. Oke, jangan ketinggalan teman-teman karena sudah ribuan orang yang berlangganan. Oke, teman-teman, terima kasih. Semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.